Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, selamat berjumpa kembali bersama saya Tatang Ciwidey. Kali ini saya akan menginformasikan seputar perkembangan ternak BSF atau Black Shoulder Fly atau lalat hitam di tempat saya. Untuk selanjutnya silahkan saksikan video saya. Yang terhormat rekan-rekan, kali ini saya akan menyampaikan progres lalat hitam saya. Ini adalah di kandang lalat hitam saya, itu yang banyak berterbangan adalah lalatnya. Lalatnya kemungkinan ada yang lagi kawin, ada yang lagi bertelur. Nanti kita lihat. Nah di sini, ini belum begitu banyak lalatnya, mungkin baru sebagian aja yang netas. Nanti kita lihat selanjutnya. Jadi lalat ini yang baru netas ya, mungkin dari sini. Tadinya ini kan kotak hitam. Ini kotak hitam di dalam ini. Saya buat lubang di sini untuk kalau lalat sudah netas, perikupan sudah netas, keluar di sini. Jadilah terbang seperti lalat ini. Lalat-lalat yang terbang ini hidupnya 8 hari. Karena setelah 4 hari kawin, yang jantan mati. Terus berikutnya sampai dengan hari ke-8 yang betina itu bertelur, dan setelah bertelurnya di tempat seperti ini biasanya kita siapkan. Dan setelah bertelur mati. Dan perlu diketahui lalat hitam hanya minum, tidak makan. Ini selama 8 hari hanya minum, dan setelah itu kawin, bertelur dan mati. Sebenarnya yang banyak makan itu adalah belatungnya nanti. Nanti kita ulas di selanjutnya. Nah, kita lihat di sini. Kemarin saya lihat di sini ada beberapa yang sudah ada ya di dalam sini telurnya. Nah, itu kan telurnya tuh. Yang putih-putih seperti ini telurnya. Juga ada yang bertelur di ini. Biasanya di sini semua karena mungkin ada itu ayam, ya ada kandang ayam, jadi telurnya sudah tidak terfokus dia di mana-mana gitu ya. Seperti itu. Dan kadang telurnya tidak terkontrol. Di sini sudah menetas itu. Menetas sendiri dari belatung sendiri nih di sini. Harusnya kan sebelum menetas di sini, telurnya dari seperti ini kita krok, nanti ditaruh di ruangan sebelah. Jadi belatung, setelah jadi belatung, nanti ada di pembesaran, baru setelah jadi peripupa ke sini lagi. Jadi ini ya dari telur, mungkin kita lihat tempatnya di sini juga lalatnya masih banyak ya, tuh pada berterbangan. Dan ini tempat bertelurnya. Nanti kita cek dan kita siapkan juga di kresek hitam, biasanya paling suka juga di sini nih. Kalau bau-bau buah-buahan atau bau fermentasi. Nah, biasanya bertelur di sini-sini nih. Tapi hari ini, nah telurnya tuh. Yang kuning. Nah, ini telurnya tuh. Pada menelur nih kuning-kuning di tempat seperti ini. Tuh. Ini telurnya satu klaster, isinya 1.800 sampai 1.000 ekor itu nanti. Nah, ini saya siapkan juga di sini untuk mengantisipasi takut bertelur dan netas di sini. Coba kita lihat sekarang telur yang sudah berubah jadi belatung seperti apa. Kita lihat di ruang sebelah. Nah, kita lihat dulu di sini. Kita siapkan tempatnya. Di sini belatung jadi pupa. Telur jadi belatung. Belatung jadi peripupa, dari pupa dan jadi lalat lagi. Kita lihat dulu ke tempat terang. Nah, ini adalah telurnya. Oh,
lalatnya yang sudah netas itu dari tadi. Lalatnya menetas, ditaruh di kotak seperti ini, mungkin di sementara, nanti setelah besar dimasukkan ke biopon pembesaran. Nah ini belatung yang sudah telur yang sudah jadi belatung BSF. Jadi belatung ini selama 21 hari sampai 30 hari, dan setelah itu jadi pupa, dan jadi lalat lagi. Siklusnya seperti itu. Jadi kalau mau pakan ayam ya seusia-usia seini atau seminggu setelah ini baru dikasihkan ke ternak, ke ayam, ke ikan. Ini banyak sekali nih di dalamnya tuh. Kalau kita lihat, ini semua isinya belatung. Nah ini yang sudah netas kita siapkan di sini. Nanti kalau sudah besar sedikit, kita simpan di sini. Ini biopon pembesaran. Wah, ini tempatnya. Ini juga ada yang sudah besar, kita lihat. Nah, di sini nanti kalau sudah mulai membesar dia akan jatuh ke situ, ke depan, ke bawah, nanti di bawah ditampung sama ini. Nah, ini nanti akan ke sini semua nih. Kalau yang sudah siap menetas. Seperti itu prosesnya. Ini biopon pembesaran. Kalau ini adalah penetasan. Di sini lalatnya, belatungnya. Yang dari biopon tadi akan kita bawa lagi, beri pupa yang sudah diam, yang sudah hitam, akan dimasukkan ke kotak hitam untuk penetasan. Seperti apa penetasannya? Mari kita lihat. Ini kotak penetasannya. Nanti pupa-pupa yang sudah diam, kepompong BSF yang mau menetas ditaruh di sini. Ini juga pas yang lama-lama tidak kita ambil, dibiarkan aja. Campur kepompong yang masih mau menetas di sini masih ada, kita biarkan aja. Nanti akan menetas sendiri dan akan keluar lewat lubang itu tadi tuh. Nah, lubang itu. Dan setelah keluar, lalatnya jadi seperti ini, terbangan nih. Nah. Dan ini perlu panas terus, makanya ini pakai transparan. Setelah panas di sini dan menetas, dewasa, 4 hari kawin, yang jantan mati, yang betina bertelur. Terus 8 hari telurnya bertelur, yang betina mati, siklusnya. Jadilah telur lagi, jadilah belatung lagi. Seperti itu siklus dari lalat hitam di tempat saya. Nah ini kalau dikelola dengan baik, barangkali makannya lalat hitam juga kan cukup hemat, yaitu sampah organik dari rumahan, atau mungkin dari rumah makan, dari pasar sayur, dari mana limbah-limbah yang organik bisa dipakan ke maggot, dan itu bisa menjadi pupuk nanti bekas maggotnya itu. Dan sampahnya kalau sudah dimakan maggot tidak berbau, malah harum seperti ketan gitu ya, karena fermentasi. Jadi lalat hitam itu bisa mengurai sampah menjadi organik dan menjadi humus yang bagus, baunya hilang, sementara lalatnya menjadi belatung, menjadi pakan ternak yang bervitamin tinggi. Itu yang diciptakan Allah terhadap makhluk untuk kepentingan manusia di bumi, itu sebenarnya cukup bagus. Kalau kita pikirkan lagi lebih jauh, dari sampah-sampah organik di masyarakat, di rumah, di komplek, dimanapun, sebelum dibuang ke TPA bisa diolah dan dipakankan ke maggot, itu barangkali bisa mereduce
sampah sekitar 60% tidak dibuang ke TPA tapi dimakankan ke maggot. Dan sampah itu akan menjadi potensi buat makanan maggot, buat pupuk, juga bagus menjadi humus. Sehingga daur ulangnya lebih baik daripada dibuang ke TPA, numpuk di sana, bau, menyengat gitu ya. Nah, inilah barangkali yang harus kita pikirkan, bagaimana kalau budidaya maggot itu diberdayakan di Indonesia secara merata. Cukup bagus sih, insya Allah. Ya mudah-mudahan, saya juga ini baru belajar, mudah-mudahan kedepannya itu bisa baik. Karena selain itu juga harga maggot itu, belatungnya itu cukup lumayan sih, 1 kilo 100.000 atau 80 sampai 100. Dan telurnya juga dibeli gram-graman. Barangkali untuk lebih jelasnya silakan searching di YouTube harga maggot itu berapa. Itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini menjadikan inspirasi buat seluruh rekan-rekan, khususnya yang hobi beternak maggot maupun yang berinisiatif untuk mereduce sampah organik menjadi hal-hal yang potensi. Demikian laporan dari saya. Terima kasih. Perlu saya jelaskan bahwa belatung lalat hitam atau maggot ini makanannya ini, jadi medianya itu adalah makanannya ini campuran dedak dan buah-buahan. Tadi ini sampah rumah itu ada tahu, ada apa, dikasih dimakan di sini. Jadi prinsipnya maggot itu atau lalat hitam itu banyak makan pada masa belatung. Dia sehari semalam itu makan terus selama makanan masih ada. Jadi kalau mau lebih cepat besar, makannya itu 10 kali lipat. Jadi kalau berat maggot 1 kilo, makanannya itu harus 10 kilo. Kira-kira seperti itu. Makanya untuk sampah-sampah organik itu sangat tepat dimakan maggot itu. Karena sampah sebanyak apapun, hanya 1 malam bisa habis oleh maggot. Nah ini aja. Ada tahu apa ini baru dimasukin, mungkin nanti malam sudah habis nih. Karena dia selalu bunyi gitu tuh. Dia selalu makan terus. Wah, ini makanan di sini dan tiap hari masih diisi makanan karena habis terus. Nah, kalau di biopon ini lebih besar kan, pasti makanannya lebih banyak harusnya kan. Tempatnya ini begitu besar. Berarti ini sampah organik dari rumah sudah tidak mencukupi nih. Berarti harus mencari mungkin ke rumah makan atau jambu busuk, mangga busuk, apapun yang ada di rumah yang tidak terpakai, yang sifatnya organik, bisa ditaruh di sini. Yang lebih baik lagi kalau dicacah dulu pakai mesin penghancur, jadi lebih lembut dan maggot lebih mudah memakannya. Kalau saya ini kan masih ada yang besar-besar ini, jadi maggot lah yang memakannya itu. Tapi yang lebih baik mah di blender dulu rata sampah organiknya sehingga memudahkan maggot untuk mencernanya. Seperti itu. Jadi maggot itu banyak makannya itu saat usia belatung. Dan pada saat jadi lalat itu hanya minum saja. Demikian rekan-rekan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari progres perkembangan ternak BSF punya saya. Apabila ada kekurangannya mohon maaf, dan apabila ada masukan silahkan komen di bawah ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.